Sahabat pecinta film dimanapun kalian berada, pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita drama Korea part 1 yang berjudul Squid Game. Dimana pada part kali ini, kita akan kembali diperlihatkan dengan seorang lelaki bernama Gi-hun dan teman-temannya yang masih harus terus berjuang melakukan apapun agar bisa bertahan di dalam sebuah permainan yang mematikan. Dan inilah lanjutan alur ceritanya. Pada part kali ini dimulai dengan diperlihatkan para pemain yang berhasil menyelesaikan tantangan permainan kedua, di mana kakek Ilham sangat senang dan berterima kasih kepada Gi-hun karena berhasil menyelesaikan permainan tepat waktu, berkat mengikuti apa yang Gi-hun lakukan. Di sisi lain ada Sang-woo yang meminta maaf kepada yang lainnya karena ia telah menyuruh berpencar hingga mereka memilih simbol yang sangat sulit. Karena mereka semua selamat dari permainan tersebut, Gi-hun pun tak mempermasalahkan kejadian tersebut. Lalu kemudian pemain yang tersisa dari 187 pemain yang ikut serta pada permainan kedua dan 79 pemain yang tereliminasi, sehingga tinggal 108 pemain yang melanjutkan permainan berikutnya. Setelah lelah bermain, para pemain pun diberikan cemilan untuk masing-masing orang. Di sana Doksu dan para anak buahnya merasa tidak puas dengan pembagian makanan itu dan memilih untuk kembali mengantre agar bisa mendapatkan cemilan lagi. Tak disangka jumlah cemilan itu ternyata sudah disesuaikan dengan jumlah pemain yang tersisa. Jadi karena perbuatan Doksu dan anak buahnya tersebut, beberapa pemain lain tidak mendapatkan bagian. Salah satu pemain yang mengetahui bahwa Doksu dan anak buahnya lah pelakunya, lantas mengamuk dan mencoba menyerang Doksu. Namun sayangnya ia malah dihajar oleh Doksu sampai tewas. Semua pemain yang melihat kejadian itu pun sangat terkejut dan meminta para staf untuk melakukan sesuatu. Namun staf sama sekali tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar permainan. Yang ada mereka malah menampilkan bahwa dengan tereliminasinya seorang pemain, maka hadiah uangnya semakin bertambah. Tak disangka hal itu pun membuat Doksu dan para anak buahnya menjadi berpikir untuk membunuh pemain lain agar saingan mereka menjadi berkurang. Gi-hun dan yang lainnya menyadari bahwa Doksu dan anak buahnya sedang merencanakan sesuatu, sehingga mereka pun saling bekerja sama, serta Gi-hun mengajak Sebyok untuk bergabung masuk ke dalam timnya. Di waktu yang sama, terlihat seorang pemain sedang melakukan sesuatu dengan beberapa staf secara rahasia. Ternyata pemain itu adalah seorang dokter, dan beberapa staf di sana melakukan suatu kejahatan yang tidak diketahui oleh frontman. Yang dimana para staf itu melakukan jual beli organ tubuh dari para pemain yang sudah tereliminasi. Dan si dokter tersebut bertugas untuk mengambil organ-organ mereka dengan imbalan. Ia akan diberikan informasi tentang permainan yang akan mereka mainkan selanjutnya. Dengan begitu, si dokter bisa mempersiapkan dirinya terlebih dahulu sebelum permainan dimulai. Lalu pada malam hari, seperti biasanya lampu ruangan mereka akan dimatikan, agar mereka bisa beristirahat. Namun kesempatan itu malah digunakan oleh Doksu dan anak buahnya, untuk menghabisi para pemain di dalam kegelapan. Malam mengerikan itu dipenuhi dengan teriakan kesakitan dan darah di mana-mana. Ditambah lagi dengan keadaan yang gelap gulita, mereka pun menjadi kesulitan untuk menyelamatkan diri. Untungnya kakek Ilham kemudian berteriak agar menyudahi aksi saling membunuh tersebut, karena jika tidak, para pemain di sana akan mati. Mendengar hal itu, frontman pun akhirnya memutuskan untuk mengakhiri aksi tersebut. Lalu kemudian para staf datang dan mengamankan situasi di sana. Ruangan itu terlihat sangat berantakan dengan mayat berserakan. Lalu kemudian para staf membersihkan para mayat tersebut. Dari 107 pemain dan 27 orang telah tereliminasi dari kejadian tersebut, sehingga total pemain yang tersisa saat ini adalah 80 pemain yang akan melanjutkan permainan berikutnya. Alur cerita berlanjut keesokan harinya, di mana para pemain kembali dikumpulkan untuk mengikuti permainan selanjutnya. Kali ini mereka diminta untuk membuat tim yang berisikan 10 pemain. Si dokter yang sudah mengetahui permainan pun sengaja memilih Doksu dan anak buahnya sebagai timnya. Karena permainan selanjutnya yang akan mereka mainkan adalah permainan tarik tambang.
Sementara Gi-hun dan pemain lain yang tidak tahu apapun memilih teman-teman terdekat mereka dengan acak. Bahkan tim dari Gi-hun terdiri dari 3 wanita dan 1 kakek-kakek. Alhasil tim itu pun menjadi sasaran empuk bagi tim lainnya. Tarik tambang yang akan mereka mainkan bukan tarik tambang biasa, di mana mereka akan bertanding di atas tempat ketinggian, sehingga siapapun yang akan kalah dari permainan tersebut akan terjatuh dan tewas seketika. Singkat cerita, sekarang giliran tim Gi-hun akan melawan tim lain yang terlihat lebih kuat. Sejak awal Sang-woo merasa sudah putus asa melihat semua anggota-anggota di timnya. Namun saat itu juga, sebelum permainan dimulai, kakek Ilna menyuruh mereka untuk tidak panik dan memberikan trik dan strategi yang dahulu biasa ia pakai saat bermain tarik tambang. Strategi yang pertama adalah menaruh pemain terkuat di belakang, lalu menaruh setiap pemain pada sisi kanan dan sisi kiri, dan memposisikan kedua kaki sejajar menghadap ke depan, serta harus mendorong kepala mereka ke belakang selama 10 detik pertama, agar bisa menahan kekuatan lawan. Karena pihak lawan sangatlah kuat, mereka pun tetap saja tidak bisa menahannya. Hingga sampai detik-detik terakhir, Sang-woo pun memimpin para anggota tim untuk melakukan langkah berani, dengan menyuruh mereka semua untuk maju 3 langkah. Hal itu dilakukan agar tim lawan otomatis terjatuh, meskipun pada awalnya mereka sempat ragu. Namun pada akhirnya, berkat hal itu mereka pun dapat membalikkan keadaan dan akhirnya dapat memenangkan permainan tersebut. Di akhir permainan, dari 80 pemain kini tersisa 40 pemain yang masih bertahan. Setelah permainan usai, seperti biasa si dokter akan dipanggil untuk melakukan operasi pengambilan organ tubuh dari para pemain yang telah tereliminasi. Saat itu Junho yang menyamar diminta oleh seorang staf untuk ikut melakukan pengiriman organ tubuh tersebut. Di sana Junho melihat apa yang dilakukan oleh si dokter dan para staf itu, di mana organ tubuh yang diambil nantinya akan dijual agar mereka bisa mendapatkan uang. Setelah menyelesaikan tugasnya, si dokter itu pun meminta imbalan kepada para staf. Namun para staf itu mengaku belum mengetahui mengenai permainan yang akan dimainkan selanjutnya. Hal itu tentu saja membuat si dokter sangat marah, karena apabila malam ini ia tidak mendapatkan info apapun maka Doksu pasti akan langsung membunuhnya. Si dokter yang merasa tertipu, ia pun mencoba memojokkan salah satu staf di sana. Namun karena staf tersebut mencoba menyerang si dokter, ia pun dengan terpaksa membunuh seorang staf tersebut dan mencoba kabur dari sana. Lalu kemudian si dokter sampai pada ruangan bermain. Di sana seorang staf mencoba menenangkan si dokter, karena ia tak ingin frontman sampai mengetahui aksi mereka. Namun sayangnya, keributan itu pun langsung diketahui oleh frontman dan langsung menembak staf itu. Frontman sebenarnya tidak peduli dengan kejahatan yang telah mereka lakukan di belakangnya. Tetapi ia akan sangat marah jika seorang mencurangi permainan tersebut. Karena permainan itu dibuat agar para pemain bisa bersaing dengan adil dan kondisi yang sama. Ia tak ingin ada pemain yang diperlakukan spesial di sana. Dan pada akhirnya, frontman pun membunuh mereka berdua. Di waktu yang sama, Junho dan seorang staf menyusup lewat pintu rahasia, di mana keduanya ditugaskan untuk mengirim organ tubuh dari pemain kepada para pembeli. Setelah mereka melewati jalan rahasia, staf itu pun menodongkan pisau ke arah Junho, yang ternyata selama ini ia sudah menaruh curiga pada Junho karena sudah bersikap aneh. Demi melindungi dirinya, Junho pun mengeluarkan pistolnya dan seketika itu ia pun membunuh staf itu dan menyusup masuk ke dalam ruangan frontman. Di sisi lain, frontman yang melihat mayat staf yang telah dibunuh oleh Junho, ia pun segera mengerahkan semua staf untuk mencari penyusup tersebut, dan ia yakin bahwa peluru itu adalah peluru dari pistol polisi. Junho yang mencoba menyusup ke dalam ruangan frontman bermaksud mencari tahu informasi tentang kakaknya dari puluhan berkas di sana. Alhasil ia pun menemukan fakta bahwa kakaknya memang pernah ikut serta dalam permainan tersebut. Alur cerita berlanjut, di mana permainan selanjutnya pun tiba, di mana dalam perjalanan menuju ruangan permainan, mereka pun diperlihatkan mayat si dokter dan mayat para staf yang telah bermain curang. Di sana frontman juga meminta maaf sekaligus mengingatkan bahwa hal itu tidak akan pernah terulang lagi.
Lalu kemudian sebelum permainan dimulai, mereka diminta untuk mencari pasangan, karena pada permainan kali ini, mereka akan bermain secara berpasang-pasangan. Karena jumlah peserta saat ini 39, itu artinya akan ada satu orang yang tidak memiliki pasangan. Saat itu kakek Ilnam belum mempunyai pasangan, karena pemain di sana tidak ada yang mau berpasangan dengannya. Mereka takut kalau permainan kali ini membutuhkan tenaga. Karena merasa kasihan, Gihun pun memutuskan untuk berpasangan dengan kakek Ilnam. Hingga pada akhir pemilihan pasangan, tersisalah Miryong yang tidak mendapatkan pasangan. Karena hal itu, ia pun dibawa oleh para staf ke suatu tempat. Kemudian para staf membawa para pemain lainnya dengan melewati gang-gang kecil. Dan setelah mereka sampai, para staf memberikan masing-masing pemain satu kantong yang berisi 10 buah kelereng. Awalnya kakek Ilnam dan Gihun sangat senang, karena mereka mengira bahwa mereka harus mengambil kelereng yang dimiliki pasangan lain. Namun ternyata, mereka harus bersaing melawan pasangan mereka sendiri. Gihun yang berpasangan dengan kakek Ilnam berusaha menyadarkannya karena saat itu penyakit kakek Ilnam sedang kambuh, sehingga ia pun tidak peduli dengan permainan dan berkeliling di sekitar arena permainan. Hal itu tentu membuat Gihun panik hingga membentak kakek Ilnam. Dengan begitu, kakek Ilnam pun sadar dan mau bermain dengannya. Mereka berdua memutuskan untuk bermain tebak-tebakan. Mereka hanya perlu menebak jumlah kelereng di tangan lawan, apakah ganjil atau genap. Berkali-kali kakek Ilnam menebak benar dan membuatnya menang banyak. Hal itu pun membuat Gihun semakin panik. Di sisi lain, Sangwoo yang berpasangan dengan Ali memutuskan untuk bermain secara adil. Dalam permainan itu, Ali pun menang dan mendapatkan kelereng yang cukup banyak. Di sana Ali merasa bersalah dan tidak tega pada Sangwoo. Namun mau tidak mau, salah satu dari mereka pasti akan mati. Sangwoo yang sudah kalah memutuskan untuk memanfaatkan kepolosan Ali dan menipunya. Ia mengambil semua kelereng milik Ali dan menukarnya dengan batu, sehingga ia pun berhasil lolos dari permainan kali ini. Pada scene lain, Sebuik yang berpasangan dengan seorang wanita bernama Jiyong memilih untuk menghabiskan 30 menit mereka untuk mengobrol. Dan mereka pun menceritakan rahasia mereka masing-masing. Dan saat Jiyong mengetahui bahwa selama ini Sebyok tidak pernah bersenang-senang, ia pun berjanji akan menemani Sebyok bersenang-senang bersama. Akan tetapi tampaknya hal itu tidak akan pernah terwujud, karena salah satu di antara mereka akan mati. Setelah mengobrol cukup lama, mereka berdua akhirnya bermain sebuah permainan, yaitu siapapun yang bisa melempar kelereng mendekati tembok, maka dialah pemenangnya. Setelah Sebyok melemparkan kelereng miliknya, Jiyong justru sengaja mengalah dan hanya menjatuhkan kelereng miliknya. Hal tersebut membuat Sebyok sangat marah karena ia tidak ingin menang dengan cara seperti itu. Jiyong pun merasa bahwa Sebyok lebih pantas untuk selamat daripada dirinya, mengingat selama ini hidupnya sebatang kara dan tidak mempunyai tujuan untuk hidup. Oleh sebab itulah ia memutuskan untuk mengalah dan membiarkan Sebyok lolos dari permainan itu. Dan sebelum Jiyong ditembak mati, ia sempat berterima kasih kepada Sebyok karena ia mau bermain dengannya dan menceritakan semua rahasia miliknya. Alur cerita kembali diperlihatkan kakek Ilnam dan Gihun, di mana Gihun sudah hampir kalah dan kelereng yang ia miliki tersisa 1 biji. Di sana ia terpaksa membohongi kakek Ilnam yang sudah pikun, hingga kakek Ilnam hanya memiliki 1 kelereng. Lalu kemudian kakek Ilnam menyarankan agar mereka bermain 1 kali lagi, namun harus mempertaruhkan semuanya. Gihun yang mendengar hal tersebut merasa tidak adil karena ia memiliki 19 kelereng, sementara kakek Ilnam hanya memiliki 1 kelereng saja. Mendengar hal tersebut, kakek Ilnam pun berkata bahwa selama permainan tadi, ia tahu bahwa dirinya telah dibodohi oleh Gihun. Ia sengaja membiarkan Gihun melakukan hal itu. Gihun yang mendengar hal itu, ia pun merasa bersedih dan bersalah kepada kakek Ilnam. Meskipun demikian, kakek Ilnam kemudian meraih tangan Gihun dan memberikan 1 kelereng terakhirnya kepada Gihun. Kemudian kakek Ilnam pun berterima kasih kepada Gihun karena telah merawat dan bermain bersama selama ia berada di sana. Dan kakek Ilnam merasa bahagia di sisa-sisa terakhir hidupnya. Tepat setelah mengatakan hal demikian, waktu pun habis. Kakek Ilnam dan yang lainnya pun dinyatakan tereliminasi dan ditembak hingga tewas. Dan part kedua pun selesai. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini.
Bagi sahabat yang masih penasaran bagaimana kelanjutan alur cerita selanjutnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng, serta share sebanyak-banyaknya. See you next time and enjoy!